Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faya ibadallah, usikum wa nafsi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah di hari yang mulia dan agung, di hari Jumat ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat fardu Jumat. Begitu banyak orang-orang yang ingin sampai umurnya di hari ini, berharap bertemu dengan hari ini, namun Allah lebih sayang kepada mereka sehingga Allah memanggil mereka terlebih dahulu. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah sampai, maka sedetik dia tidak akan dapat dimajukan, maka sedetik pula dia tidak akan dapat diundurkan. Di hari ini pula, di jam yang sama dengan bagaimana kita duduk di masjid ini, ada juga seorang manusia, dia tidak sampai datang kakinya melangkah ke masjid, dia tidak duduk, tidak sedang mendengarkan khutbah Jumat, tapi dia dengan santainya duduk di luar masjid, dengan santainya dengan acuh tak acuh bahwa itu adalah hari Jumat, kewajiban untuknya untuk sampai ke masjid. Dia tidak sampai, dia meninggalkan sholat Jumat bagaikan entengnya dia meninggalkan sandal jepit di pinggir jalan. Inilah orang yang paling celaka. Banyak orang mengira bahwa orang yang celaka itu adalah orang yang tidak punya harta benda. Tidak. Orang mengira orang yang paling miskin di dunia ini, yang paling menderita adalah orang yang miskin, tidak punya harta benda. Tidak. Sungguh orang yang paling menderita itu adalah orang ketika Jumat berkumandang azan di hari itu tak terketuk hatinya untuk sampai ke masjid. Kalau ini sudah terjadi, maka kata Rasul, "Fataballahu ala qulubihim." Allah akan tutup hati mereka. Kalau hati sudah tertutup, maka berikutnya wa ala sam'ihim, mata pendengaran pun akan tertutup. Wa ala absarihim, maka Allah pun akan tutup penglihatan mereka. Puas kita nasihati orang yang seperti ini, maka dia tak akan sadar untuk datang ke masjid rumah Allah. Maka bersyukur di hari ini ada secercah iman, hidayah di hati kita, datang kita sampai di rumah Allah, maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat yang beriringan dengan salam kita sampaikan buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Hari ini kalau kita melihat kalender dalam Hijriah, maka di hari ini sudah sampai kita di tanggal 19 Rajab. Bulan Rajab adalah bulan salah satu bulan mulia. 4 bulan haram disebutkan dalam Al-Quran, maka Rajab adalah salah satu daripada bulan haram tersebut. Ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan salah satunya adalah bulan Rajab. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab yang beliau buat berjudul Ghunniyah, beliau katakan bahwa Rajab ini berasal dari 3 huruf, Ra, Jim, dan Ba. Ra yang bermakna rahmatullah, berarti bulan Rajab penuh dengan rahmat Allah. Yang kedua, dia berasal dari huruf Jim yang bermakna judullah, yaitu penuh dengan kemudahan Allah. Dan yang ketiga huruf Ba berarti birullah, bermakna pula penuh dengan kebaikan Allah. Begitu mulia agungnya bulan Rajab ini. Bahkan sampai-sampai kata baginda Rasul menyampaikan sebuah hadis diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Kata Rasul mengatakan bahwa Rajab itu sebenarnya adalah nama surga, nama sungai yang ada di surga. Sungai ini airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, bahkan lebih dingin daripada es. Nanti akan diberikan minum kepada orang-orang yang berpuasa, walaupun 1 hari saja dia berpuasa pada bulan Rajab. Begitu agung mulianya kita berada di bulan Rajab. Bahkan sampai-sampai Nabi Muhammad SAW ketika masuk di bulan Rajab, beliau senantiasa berdoa. Doa ini senantiasa pula diucapkan, dibacakan oleh setiap tuan imam. Apa doa itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, berkahi kami pada bulan Sa'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rajab pula mengingatkan kita akan sebuah peristiwa besar di dalamnya. Baru saja kita telah merayakan sebuah peringatan. Peringatan itu tak lain dan tak bukan adalah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa besar ini diceritakan Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kata Allah, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Apa makna pelajaran yang dapat kita ambil daripada sebuah peristiwa Isra ini? Dari sini kita dapat mengetahui bahwa Isra itu bukan minal jabal ilal jabal. Dia tidak dari gunung ke gunung perjalanannya. Dia tidak minal bait ilal bait. Bahwa perjalanan Isra ini bukan dari rumah ke rumah. Allah tegaskan dalam Al-Quran, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Daripada Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Bermakna kepada kita umat Islam bahwa sesungguhnya kita umat Islam jangan jauh dari masjid. Makmurkan masjid rumah Allah. Percuma ramai kita hadir di acara peringatan Isra dan Mi'raj, tapi dia tidak memberikan makna melekat dalam hati bahwa pesan Isra Mi'raj adalah perjalanan seorang hamba dari masjid ke masjid. Maka sesungguhnya kita diminta untuk memakmurkan masjid ini. Jangan sampai di hari Jumat kita ramai, di hari-hari lain kita tidak sampai di masjid ini. Banyak orang berkata, orang yang kuat itu adalah orang yang sanggup mendaki dia sampai ke renah kayu embun di atas sana, berladang ke sana, bolak-balik dia ke atas dan ke bawah. Itu belumlah dikata orang yang kuat. Kalau dia betul-betul kuat,
Bagaimana mungkin ada jalan yang begitu lurus datar tapi dia tidak sampai ke sana? Mana jalan yang lurus dan datar itu? Ke masjid ini bukanlah jalan yang mendaki. Ke masjid ini bukanlah penuh rintangan dan halangan. Tapi tak begitu banyak orang sanggup melangkahkan kaki menuju ke masjid, memakmurkan rumah Allah. Padahal Isra Mi'raj mengajarkan kita makmurkan rumah Allah. Lalu apa keutamaan bagi orang yang memakmurkan rumah Allah? Sampai-sampai begitu Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai para sahabat, maukah kalian kutunjukkan sebuah amal, maukah kalian kutunjukkan sebuah perbuatan yang dapat menghapuskan dosa-dosamu dan dapat menaikkan derajatmu? Para sahabat berkata, apa ya Rasul? Kata Rasul mengatakan, wa kasratul khuta ilal masajid, perbanyaklah langkah kakimu menuju masjid. Bagaimana mungkin kita dapat memperbanyakkan langkah kaki kalau kita tidak sampai di masjid rumah Allah ini? Lalu apa pula janji Allah bagi orang yang memakmurkan masjid rumah Allah? Allah janjikan ketika tidak ada naungan tempat berlindung, pada mahsyar panas luar biasa, terik matahari didekatkan kepada manusia, menggelegak benak otak manusia. Di hari itu tak ada lagi tempat berlindung. Di hari ini panas, kita berlindung di bawah batang pokok kayu yang rindang. Di hari ini panas, kita akan berlindung di bawah bangunan yang megah, mewah. Tapi di hari itu tak ada lagi tempat naungan kecuali naungan dari Allah. Maka diberikan naungan kepada rajulun mu'alliku qalbuhu ilal masajid, yaitu seorang laki-laki, seorang manusia yang hatinya tertambat kepada masjid, rindu hatinya kepada masjid. Maka di hari Jumat ini khatib mengajak kita semua untuk bermuhasabah. Sebulan yang lalu, setahun yang lalu, sebentar lagi Ramadan datang, seberapa seringkah kaki ini kita bawa melangkah ke masjid? Jangan-jangan kaki ini hanya sehari saja dia sampai ke masjid. Jangan-jangan kaki ini hanya seminggu saja dia sampai di masjid. Jangan-jangan kaki ini pun hanya sampai di masjid hanya 2 kali dalam setahun, pada hari raya saja. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsih wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi
ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal azima yazkurukum wad'uhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا